Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap semua adik-adik dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah, tapi kami yakin Tuhan, kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa, Kau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, sekarang kakak minta adik-adik semuanya bangkit berdiri walaupun kita masih di rumah masing-masing. Kita mau semangat di dalam memuji Tuhan. Kita belajar lagu baru ya adik-adik ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duguk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duguk jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi adik-adik ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duguk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duguk jantungku Yesus segalanya. Setiap duguk jantungku Yesus segalanya. Setiap duguk jantungku Yesus segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita ganti pujian kita nyanyikan lagu Seindah-indah Pelangi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Haleluya. Ya adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau fokus ya adik-adik ya untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar.
firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu ada di dalam hati kami Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, kami sudah buka hati kami Tuhan, pendengaran kami berkati Tuhan, kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar adik-adik? Semoga kabar adik dalam keadaan sehat ya. Jika ada adik-adik yang sakit, kakak berdoa semoga adik-adik lekas sembuh. Masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, nah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik mari semuanya duduk yang rapi, ya ambil Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kakak ambil dari Injil Matius. Nah adik-adik yang di rumah, kakak mau bertanya nih, Injil Matius terdapat di kitab mana adik-adik? Ayo. Apakah kitab perjanjian baru atau perjanjian lama? Iya, pinter. Terdapat di kitab perjanjian baru. Ya, kita akan membaca secara bersama-sama ya adik-adik. Kita buka dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Kakak akan membacakan. Nah, adik-adik mendengarkan dengan baik ya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis biji benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya, hari ini renungan kita kakak beri temanya yaitu kecil tapi bermanfaat. Nah, adik-adik, dahulu Tuhan Yesus sering kali memakai perumpamaan untuk mengajar orang banyak. Salah satunya yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi untuk menjelaskan hal kerajaan sorga. Nah, adik-adik, memang biji sesawi itu berukuran sangat kecil. Tetapi ketika biji sesawi yang kecil itu tadi, jika ditanam dan akan tumbuh dan berkembang menjadi berkat bagi hewan-hewan ataupun burung-burung di udara. Bahkan adik-adik, burung-burung di udara pun ikut mencari makan di ranting-ranting pohon sesawi. Bahkan juga tumbuhan atau pohon sesawi itu ya bermanfaat bagi manusia. Nah, itulah adik-adik mengapa Tuhan
menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi. Walaupun biji sesawi itu sangat kecil adik-adik, tapi ya menghasilkan tumbuhan yang sangat besar. Nah, makanya adik-adik mengapa Tuhan menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi. Nah, yang kedua adalah perumpamaan tentang ragi. Nah, adik-adik sudah tahu belum bagaimana bentuk ragi dan apa sih ragi itu? Bentuk ragi ukurannya sangat kecil, berwarna putih. Nah, adik-adik yang di rumah, siapa ini yang suka makan donat, pizza, atau roti? Nah, adik-adik, adonan dari pizza, roti, ataupun donat adalah salah satunya ragi. Nah, jika orang tua kamu di rumah membuat kue ya atau membuat kue pizza maupun donat, orang tua kamu menggunakan ragi. Walaupun adik-adik bentuk ragi ini sangat kecil, tetapi manfaatnya sangat besar. Ya, apabila kue ataupun roti yang tadi kita makan seperti pizza ataupun donat ya tidak diberi ragi, maka tidak menghasilkan kue yang sangat enak. Nah, dan apabila jika kue tadi diberi oleh ragi, maka akan menghasilkan kue yang sangat empuk, lezat, dan lembut. Nah, itulah adik-adik arti dari perumpamaan tentang ragi. Nah, adik-adik, walaupun kita masih kecil, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita dapat melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik pernah nggak dengar istilah tentang kecil-kecil cabai rawit? Nah, apa sih adik-adik arti dari kecil-kecil tapi cabai rawit? Nah, artinya adalah walaupun kecil tapi banyak sekali manfaatnya, ampuh. Nah, contohnya salah satu jika ada adik-adik yang sakit, nah adik-adik minum apa? Ayo minum apa? Iya, pinter, minum obat. Nah, adik-adik walaupun ukuran obat sangat kecil, tetapi adik-adik khasiatnya sangat luar biasa ya. Adik-adik bisa menyembuhkan penyakit demam, batuk maupun penyakit-penyakit berat. Nah, adik-adik sama seperti dengan kita. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik dapat melakukan segala perbuatan hal-hal yang baik. Contohnya, hal-hal yang baik yang bisa kamu lakukan di rumah adalah membantu orang tua, mencuci piring, menyapu. Nah, contoh perbuatan di sekolah, hal yang baik adalah mematuhi perintah dari guru, mengerjakan tugas. Nah, kalau di lingkungan masyarakat apa adik-adik? Perbuatan apa yang bisa kita lakukan? Iya, contohnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, adik-adik, Tuhan minta kepada kita, walaupun kita masih anak kecil, kita harus menjadi anak yang berguna, anak yang menyenangkan hati orang tua kita, hati teman kita, keluarga kita, guru-guru kita, maupun guru sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik dapat melakukannya ya. Yuk adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan Yesus kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau memberkatin kami Tuhan Yesus, agar kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Baik kami di rumah kami Tuhan, kami sebagai anak, kami dimampukan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif Tuhan. Membantu orang tua, menjaga adik-adik kami Tuhan. Nah, kami di sekolah Tuhan, kami mematuhi segala perintah guru kami, ataupun di sekolah minggu, kami juga Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu dan kami juga dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan agar Tuhan tetap jagain kami, Tuhan berikan kepada kami kesehatan ya Bapa, agar kami menjadi pelaku firman-Mu yang dengan baik Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami akan menutup kegiatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.